Kekayaan keluarga Basuki emang gak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini. Akulah putri asli yang sengaja ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil tumbuh di sarang penjahat. Bisa dibilang sudah terbiasa dengan kegelapan di dunia ini. Nona Vera, silakan masuk. Tuan dan Nyonya lagi nunggu kamu. Ini hari pertamaku. Kembali ke keluarga yang sesungguhnya. Rupanya ini nona besar yang datang dari desa. Pakaiannya kayak pengemis. Lanin suaramu. Katanya nona besar ini rayu ayah angkatnya di usia 12 tahun. Bahkan hampir celakai ibu angkatnya. Dasar anak yang terlahir jahat. Vera, dasar jalang. Aku susah payah besarin kamu. Hari ini waktunya kamu balas budi. Bajingan, kalau nggak bisa kendali nafsumu, sini biar ku lumpuhin. Vera, dasar jalan. Beraninya kamu rayu suamiku. Ku habisi kamu. Apa yang kalian omongin? Cepat kembali kerja. Nona Vera, Tuan Franz khusus berpesan agar Nona Vera nggak bersaing dengan Nona Hazel dalam mendapat perhatian. Nona Hazel sudah dimanja sejak kecil. Dia nggak sanggup menderita. Nona Hazel? Iya, Nona Vera, silahkan ikut aku. Berebut perhatian. Orang yang berjuang dalam pahitnya hidup nggak butuh cinta dan belas kasihan siapapun. Yang aku mau cuma uang dan kekuasaan yang bisa dipegang di tangan sendiri. Tuan, Nyonya, Nona Vera sudah pulang. Mirip banget. Ini putriku, gak salah lagi. Anakku, kamu sudah menderita. Kamu sudah kembali sekarang. Hari-hari pahitmu sudah berlalu. Ya. Orang tuaku kayaknya merasa bersalah padaku. Tapi Franz dan putri angkat ini... Kalian sekeluarga sudah berkumpul. Aku gak akan ganggu kalian lagi. Hazel! Hazel! Hazel sudah kami manjakan dari kecil. Dia masih sulit terima. Kamu harus menoleransinya ya. Menoleransinya? Kenapa aku harus menoleransinya? Apa yang harus aku toleransi? Menoleransi dia. Jalani hidup mewahku selama 16 tahun. Aku justru harus dipukul dan dimarahi kayak pengemis di rumahnya. Apa hubungannya sama dia? Hazel gak tahu apa-apa. Dia juga korban. Jadi, kalian sudah putuskan? Biarin dia tinggal di sini? Ayah ngerti perasaanmu. Tapi, kamu paling tahu gimana sifat keluarga itu. Hazel juga dibesarkan olehku. Mana mungkin aku tega biarin dia kembali ke tempat kayak gitu. Oke, aku ngerti. Tapi aku adalah anak kandungmu. Dia cuma putri angkat. Aku harap gak bikin status kami tertukar. Kamu dan Hazel adalah putri keluarga Basuki. Gak ada beda putri kandung sama putri angkat. Terlebih, Hazel juga merasa bersalah dan sedih belakangan ini. Kalau statusnya sebagai anak angkat tersebar. Ayah, Hazel sudah dimanjain sama kita. Dia gak akan bisa terima. Vera. Dia gak pernah hidup susah sejak kecil. Aku dipukul dan dimarahi sejak kecil. Jadi kamu anggap nyawaku gak berharga. Aku harus terima. Begitu? Bukan itu maksudku. Setuju biarin dia tinggal di rumah ini adalah toleransi terbesarku. Kalau kamu rasa putri angkat lebih penting, balikin saja aku. Sudahlah, Vera. Ayah janji padamu. Benar saja. Asal bahas luka lama, kamu sudah bisa bangkitkan rasa bersalah dari keluargamu. Toh, sifat manusia lebih mudah bersimpati dengan yang lemah. Ayah, ini... Sudahlah. Vera sudah begitu menderita di luar dan baru saja pulang ke rumah. Aku gak mau dia menderita lagi. Tapi... Vera, naik mobil seharian kamu pasti capek kan? Ibumu sudah siapin kamar buatmu. Ayo pergi lihat. Oke.
Ayah, aku nggak suka kamar ini. Terlalu kecil. Kamu masih milih? Kenapa? Kamar yang kamu tinggali di desa lebih bagus dari ini. Kok begitu kamu bicara ke adikmu? Vera, bilang saja kamu mau kamar kayak apa. Biar ayah atur buat kamu. Aku mau lihat kamar yang itu. Ayo. Ayah, Bu, biarkan aku pergi saja. Aku nggak mau bikin Kak Fira terganggu. Dia putri kandung kalian. Jangan ngawur. Kamu putriku selamanya. Ibu nggak akan biarkan kamu pergi, ya? Ya? benar yang ibu bilang. Hazel, kamu adikku selamanya. Nggak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kak Franz, Ayah, kamar yang ini saja. Aku suka semua detail kamar ini. Tapi semua perabotan ini, aku mau ganti yang baru. Vera, apa maksudmu? Bu, Anak baik, jangan nangis ya. Ibu nggak akan biarin kamu menderita. Vera, ini kamar Hazel. Kamarmu ada di sebelah. Minta kakakmu antar kamu ke sana, ya? Di sini bukanlah tempat kamu main-main. Ayo ikut aku. Kamar di sebelah, aku sudah lihat. Nggak ada balkon dan ruang ganti terpisah. Aku nggak mau tidur di sana. Vera, yang patuh. Putri angkat tidur di kamar besar. Putri kandung tidur di kamar kecil. Di dunia ini ada prinsip kayak itu. Putri angkat apanya? Kamu dan Hazel adalah putriku. Ibu tahu kamu marah. Tapi Hazel juga korban. Bu, biarkan aku pergi. Aku nggak mau Kak Fira terganggu. Hazel, Hazel, ini kamarmu. Siapapun gak bisa usir kamu. Ibu dan Kak Franz bilang dia itu korban. Tapi dia habisin 16 tahun hidupnya di rumahku sebagai nona besar yang dimanja. Aku gantiin dia hidup kayak pengemis. Oh, salah. Orang tua kandungnya sayang padanya. Kalau enggak, mana mungkin tukar sama aku. Andai hidup kami enggak tertukar, dia juga enggak akan hidup menderita kayak aku. Untung saja Tuhan berbaik hati, biarin aku kembali ke kediaman Basuki. Kalau enggak, aku juga enggak tahu harus gimana kabur dari mereka. Aku sudah pulang ke rumah. Tapi kalian dan putri angkat sudah punya perasaan. Kalian mau dia tinggal di sini. Keluarga Basuki kaya dan punya banyak bisnis. Dia kelak masih bisa hidup mewah. Dia jelas penerima manfaat terbesar. Tapi kalian malah bilang dia korban. Sekarang, ibu dan kakak kandungku suruh aku tidur di kamar yang kecil. Dia tidur di kamar yang besar. Aku juga pengen jadi korban kayak gini. Vera, masa lalu biarlah berlalu. Jangan terus-terusan diungkit. Hidupmu dulu menyedihkan. Sekarang mau seret Hazel menderita bersamamu. Kok kamu begitu kejam? Diamlah. Vera, ayah tahu kamu dulu sudah banyak menderita. Apapun yang kamu mau, ayah akan atur buatmu. Terima kasih, Ayah. Bisa ganti semua perabotan ini dalam 3 jam? Ayah, Oh, bisa. Ayah janji padamu, nanti ayah minta Hazel kosongin kamar dan kasih kamu. Hazel, ibu tahu kamu rasa nggak adil. Ganti kamar bukan masalah besar. Ini gelang giok keluarga Basuki. Ibu kasih kamu sekarang. Kamu putri keluarga Basuki selamanya. terima kasih, Bu. Tapi Kak Fira baru saja kembali. Bu, lebih baik kamu kasih gelang giok keluarga ini ke Kak Fira sebagai hadiah pertemuan. Hazel memang pengertian. Kakakmu nggak perlu ini. Terima kasih. Seumur hidupku, aku belum pernah pakai perhiasan.
Gelang giok ini sangat cantik. Aku suka. Istriku, nanti suruh orang antarin baju dan perhiasan ke sini. Vera, begitu menderita dulu. Kita harus menebus semua padanya. Oke, aku telepon sekarang. Hazel, ibu bawa kamu ke kamar baru. Ayah, aku pergi lihat Hazel. Ayah, apa aku sudah salah bicara? Anak baik. Ayah tahu kamu sudah menderita. Ayah, ibu dan Kak Franz terlalu pilih kasih. Mereka sama sekali nggak peduli sama aku. Aku nggak suka mereka. Mulai sekarang, satu-satunya keluargaku cuma ayah. Gak boleh ngaur begitu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Mereka peduli sama kamu. Jangan khawatir. Asalkan ada ayah, kamu pasti akan jalani hidup dengan baik. Aku orangnya nggak mau rugi. Juga nggak mau hidupku kelak terlalu susah. Satu-satunya orang yang kubutuhkan dalam keluarga ini cuma Reno saja. Vera, gimana orang-orang keluarga Basuki? Mudah diajak bergaul nggak? Mereka baik sama kamu nggak? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang khawatir sama kamu, yang harusnya khawatir keluarga Basuki. Kayaknya mereka sudah bikin kamu kecewa. Kekayaan keluarga Basuki emang gak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini. Ini hari pertama Vera sekolah. Hazel, kamu populer dan punya banyak teman. Kamu harus jaga Vera di sekolah. Jangan khawatir, ayah, ibu. Aku pasti jaga Kak Vera dengan baik. Kak Franz juga sudah pesan ke teman OSISnya, iya kan? Ayah, ibu, jangan khawatir. Di Lumina nggak ada orang yang berani tindas keluarga Basuki. Oke. Vera, kalau ada masalah di sekolah, ingat telepon ayah ya. Ngerti? Ayah tenang saja. Yang bakal ada masalah itu orang lain. Bukan aku. Semuanya, tenang dulu. Hari ini mau kenalin murid baru ke kalian. Vera, masuklah. Siapa dia? Kok aku nggak pernah lihat? Tadi aku lihat kalian turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Hah, pesuruh? Ini adalah murid baru kita, Vera Basuki. Ada murid yang mau duduk bersama murid baru? Guru, di depanku kebetulan ada kursi kosong. Biar murid baru itu duduk di sini saja. Kami pasti akan jaga dia baik-baik. Senang bertemu dengan kalian semua. Aku perkenalkan diriku dulu. Namaku Vera Basuki. Ayahku adalah Reno Basuki dari grup Basuki. Aku satu-satunya putrinya. Oh iya, ibu kandung Hazel dulu jadi pengasuh di rumah kami. Dia dengan kejam menukar identitasku dengan Hazel. Tapi orang tuaku baik hati, bersedia adopsi Hazel sebagai putri angkat. Benar saja. Rupanya Hazel itu putri palsu. Pasti dia Putri bohong. palsu. Diamlah!
Kerjaan siapa ini? Ngapain lihat aku? Astaga, Vera, kamu gila? aku lagi bersihin sampah. Sudah jangan ribut lagi. Ayo, bantuin bersihin meja dulu. Kelak siapa berani bawa barang kayak gini ke kelas akan dihukum sesuai aturan sekolah. Terima kasih. Vera, kamu terlalu segan. Kelak kalau ada masalah cari aku saja. Beraninya kamu sebarin masalah ini tanpa sepengetahuan ayah dan ibu. Ayah dan ibu gak bakal biarin kamu. Aku pada dasarnya emang putri kandung mereka. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Emang mereka bisa apa? Kamu... Aku akan kasih tahu kamu siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Lapar banget, ayo pergi makan. Ayo. Vera, Jeff suruh kamu pergi ke ruang OSIS. Jeff itu siapa? Ngapain cari aku? Jeff kelak adalah pewaris keluarga Taslim. Dia dan Hazel punya janji nikah masa kecil. Mereka teman masa kecil, hubungannya sangat baik. Oh, keluarga Taslim salah satu dari 2 raksasa di Lumina bersama dengan keluarga Basuki itu? Kalau enggak, jangan pergi dulu. Telepon keluargamu dulu. Kalau Pak Reno muncul, Jeff harusnya nggak berani persulit kamu. Terima kasih. Tapi nggak usah. Apa ini pesona dari uang? Aku suka banget. Dulu, aku orang miskin yang berjuang bertahan hidup di kota ini. Sekarang, aku sudah berada di puncak piramida kekayaan dan kekuasaan. Hei, berani datang juga. Nyalimu besar juga. Hei, lihat orang itu siapa ya? Nggak ada sopan ya? Ketemu orang masih nggak sapa. Hah? Nggak ada sopannya. Mau aku sapa kamu? Emangnya kamu orang hebat? Cari mati ya? Hah? Kak Vera, kenapa galak begitu? Billy cuma bercanda saja. Bercanda? Gimana kalau aku tiap hari bercanda sama kamu kayak gitu? Selain itu, jangan panggil aku kakak. Siapa yang duluan lahir masih belum pasti. Kak Vera, jangan begitu. Aku takut. Selama ini keluargaku besarin kamu. Aku ditindas orang. Kamu bukan cuma nggak bantu, tapi malah memihak orang luar. Beneran nggak tahu terima kasih. Bukan begitu. Diamlah. Vera, aku ingatkan kamu. Hazel itu tunanganku. Kalau kamu berani tindas dia, aku nggak akan segan padamu lagi. Emang kamu mau apa? Kayaknya kamu masih belum tahu. Di Lumina ini, Tuan Jeff bisa bikin orang menghilang dengan mudah. Segera minta maaf pada Jeff. Kalau enggak, kamu bisa mati tragis. Cepat berlutut dan minta maaf. Apa yang kamu tertawakan? Gila ya kamu? Orang miskin emang punya penyakit menular. Semuanya cepat menjauh, jangan sampai tertular. Pagi-pagi sudah sibuk. Suruh orang panggil Tuan Muda. Kamu kira dirimu Tuan Muda Lumina sungguhan? Vera, sebaiknya kamu tahu diri dikit. Berani ganggu Hazel lagi. Akan kubikin kamu nyesal datang di dunia ini. Bikin kotor saja. Aku paling benci disentuh barang kotor. Vera, kamu sudah gila. Beraninya kamu sentuh Kak Jeff? Diamlah. Emang kamu berhak teriak-teriak di depanku? Yang harusnya diam itu kamu. Kamu cuma gadis dari desa. Emang kamu pantas panggil Hazel? Kak Jeff, jangan marah. Kak Vera putri kandung keluarga Basuki. Dia bisa menoleransiku untuk terus tinggal di kediaman Basuki. Aku sudah sangat berterima kasih. Hazel,
Kamu terlalu baik makanya ditindas. Tante Ila selalu anggap kamu sebagai putri kandung sendiri. Terlebih, masih ada aku kan? Nggak ada yang bisa menyakitimu. Burung pegar yang baru saja belajar terbang sudah berani pamer di sini. Pantas saja Kak Franz minta kami jaga Hazel. Rupanya dia sudah nebak. Kamu bakal nindas Hazel. Kak Franz dan Jeff adalah pendukung Hazel. Lebih baik tahu diri dikit. Cepat minta maaf ke Hazel. Rupanya minta aku ke sini buat hina aku dan ngancam aku. Tapi, emang kalian pantas? Sekumpulan pengecut. Kak Vera, Jangan sentuh aku. Hazel, kamu nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Kak Jeff, Kak Vera pasti nggak sengaja. Sudah aku peringatkan. Inilah akibat menindas Hazel. Kamu yang bikin ulah duluan. Pecundang. Vera, kamu sialan. Kak Jeff, kamu nggak apa-apa? Dengar-dengar di sekolah ini, kalian sebut posisi ini sebagai tahta. Perasaan duduk di tahta emang nyaman? Kak Vera, kamu biasa bukan cuma nindas aku saja, tapi kamu juga berani begitu kejam ke Kak Jeff. Kalau Kak Jeff terluka, keluarga Taslim gak bakal lepasin kamu. Kenapa teriak seperti itu? Bikin aku takut saja. Ngeri banget. Gimana nanganin murid yang kelahi di sekolah? Murid kelahi harus lapor ke guru kan? Kepala sekolah, Jeff pukul aku. Apa? Jangan-jangan kalian punya salah paham. Nggak ada. Aku juga pukul dia. Kak Jeff, ini salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Vera nggak akan pukul kamu. Bukan salahmu. Dia yang nindas kamu duluan. Nggak ada yang boleh celakain kamu di depanku. Jeff, kok kamu mukul anak Om Reno? Apa yang terjadi? Pukulannya nggak ringan. Kamu terluka di bagian mana? Jalang. Tante Arin, maaf. Karena mau bantu aku, Kak Jeff bertengkar dengan Kak Vera. Nggak ada hubungannya denganmu. Dia yang duluan. Kamu putri keluarga Basuki yang hilang itu kan? Mirip sama Pak Reno ya. Gimana lukamu? Nggak apa-apa. Cuma tinnitus ringan. Pendengaranku sudah pulih. Nggak apa-apa, gendang telingamu hampir pecah. Anak zaman sekarang. Vera, Tante wakili Jeff minta maaf ke kamu. Jangan khawatir, pulang nanti aku dan ayahnya pasti hukum dia. Hazel, kamu baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Syukurlah, syukurlah. Vera, wajahmu kenapa? Bu, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Jeff nggak bakal berkelahi sama Kak Vera. Dia yang duluan pukul kamu. Jangan terus salahkan diri sendiri. Dia pukul kamu. Vera, jangan kelewat batas ya. Vera, kok kamu tega pukul Hazel? Ibu sudah bilang ke kamu dan Hazel adalah putriku. Jangan targetin Hazel lagi. Hazel, aktingmu bagus banget. Kak Franz, bukan begitu. Aku nggak tahu kenapa Kak Vera fitnah aku kayak gini. Kamu? Kalian tadi bicara begitu lama. Sekarang, giliranku bicara. Aku mau tanya kalian semua. Pesuruh itu artinya apa? Siapa dia? Kok aku belum pernah lihat? Aku tadi lihat kalian berdua turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Bukan. Di sekolah kami, orang yang berani singgung OSIS akan disebut pesuruh. Pesuruh akan dirundung di sekolah. Kalian nggak mungkin nggak tahu kan?
Kenapa? Bisu. Hazel, apa yang terjadi sebenarnya? Kok kamu sebut Vera begitu? Hubungan darah emang ajaib. Ayah dan ibu kandungmu anggap aku sebagai pesuruh. Kamu juga sebut aku pesuruh. Kalian mirip banget kan? Vera, jangan ribut lagi. Kalau ada masalah, kita bahas di rumah. Pas kalian marahi aku tadi, kok nggak begini? Pas aku bongkar kejelekan Hazel, langsung suruh aku diam. Kalian emang kakak dan ibu Hazel yang baik. Dalam hati ibu, kalian semua sama. Ini forum sekolah kami. Hazel dikenal sebagai ratu. Pas Hazel umumin aku sebagai pesuruh, seluruh murid sekolah pada senang. Semuanya sibuk mikirin cara menyiksaku buat nyenengin dia. Mau aku buat grup dan bagikan ini ke kalian? Gak mau? Ya sudahlah, murid di sekolah ini sangat efisien dalam bekerja. Pas wali kelas bawa aku ke kelas, mejaku sudah dipenuhi minuman dan yogurt. Buku yang baru saja dibagikan juga sudah dirobek. Efisiensi guru di sekolah ini juga tinggi banget. Pas aku minta rekaman CCTV ke wali kelas, di mata pelajaran kedua berlangsung, rekaman CCTV itu sudah aku terima. Ini. Semuanya yakin gak mau buat grup. Aku takut kalian gak lihat jelas. Hazel duduk di belakangku. Lihat mereka robek bukuku sambil tertawa. Keluarga Basuki beneran habisin banyak uang buat besarin pesuruh yang baik. Demi lindungi diri, aku umumin pada semua orang identitasku sebagai putri kandung keluarga Basuki. Hazel gak senang. Dia bilang ke aku, dia akan kasih tahu aku siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Dia bolos dari kelas dan keluar. Setelah dilihat sekarang, dia waktu itu pergi mencari Jeff. Kamu bilang siapa cari aku? Jeff cari kamu. Cepat ke ruang OSIS. Kalau telat, dia bakal marah. Kamu apa? Langsung ke intinya saja. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kezia itu putri keluarga Gudo. Muda dan menggemaskan. Devan juga menyukainya. Kalau enggak mungkin dia sewa seluruh area ski Swiss untuk menemaninya main ski. Aku sudah bilang, kau dan Devan gak akan bertahan lama. Posisi Nyonya Dika gak mungkin jadi milikmu. Berapa lama lagi kau ingin merebut hak milik orang lain? Aku mau 2 triliun. Apa? Aku akan mengajukan cerai. Dan gak akan biarkan orang lain tahu. Aku pernah menikah diam-diam dengan Devan. 2 triliun. Sepeser pun gak boleh kurang. Aku sering berpikir, apa Devan 18 tahun dan 28 tahun adalah 2 orang berbeda? Asya! Asya, aku datang menjemputmu. Kau datang menjemputku, bukannya bawa payung malah bawa sebuket bunga. Aku buru-buru jadi lupa. Selain itu, di mana plesterku? Devan. Tunggu, aku segera kembali. Kak Devan, siapa? Nggak penting. Waktu 10 tahun mengubah Devan yang muda menjadi dewasa. Kau sama sekali nggak pantas untuk Devan. Datanglah ke rumah utama untuk bahas cerai.
juga berubah menjadi nggak mencintaiku. Devan, aku akan meninggalkanmu. Sudah datang. Kau mau apa? Langsung ke intinya saja. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kezia itu putri keluarga Gudo. Muda dan menggemaskan. Devan juga menyukainya. Kalau nggak mungkin dia sewa seluruh area ski Swiss untuk menemaninya main ski. Aku sudah bilang, kau dan Devan nggak akan bertahan lama. Posisi Nyonya Dika nggak mungkin jadi milikmu. Berapa lama lagi kau ingin merebut hak milik orang lain? Aku mau 2 triliun. Apa? Aku akan mengajukan cerai. Dan gak akan biarkan orang lain tahu. Aku pernah menikah diam-diam dengan Devan. 2 triliun. Sepeser pun gak boleh kurang. Menikah diam-diam 5 tahun. Devan yang berusia 28 tahun membuat semua orang mengira aku cuma sekretarisnya. Tapi Devan yang berusia 18 tahun ingin seluruh dunia tahu. Kami bersama. Nggak tahu apa Devan yang berusia 18 tahun akan memaafkan dirinya yang berusia 28 tahun. Tapi aku nggak akan. Masuk. Baru kembali dari dinas di Swiss sudah ke kantor. Pasti lelah kan? Ada 2 dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Apa nanti malam pulang makan? Nanti malam aku masih ada urusan, nggak pulang. Baik, aku pulang dulu. Gadis kecil yang muda dan manis. Suka makan camilan, teh susu. Nggak suka pakai stocking. Sepertinya Devan sangat memanjakannya. Padahal punya misofobia, tapi membiarkannya membuat kantor berantakan. Dia sudah tanda tangan. Apa? Devan begitu mudah menandatangani surat cerai. Sesuai keinginanmu. 1 bulan lagi, aku akan membuat Devan pergi dari hidupku. Jangan lupa transfer kompensasinya. Asya, kau harus menepati janjimu. Sudah bangun? Ini? Coba lihat. Ini hadiah untukmu yang kubawa dari Swiss. Aku mengukir namamu. Gak suka? Devan, kalau kau menyukai orang lain, harusnya langsung bilang pada aku. Aku bisa mengalah. Kau bilang apa? Cerai. Asya.
Apa kau tahu dirimu lagi bilang apa? Kenapa? Kak Devan, tiba-tiba mati lampu. Gelap sekali. Aku tahu. Aku segera ke sana. Kalau nggak suka jam tangan, aku bisa belikan satu set perhiasan lagi. Tapi ide bercerai, lebih baik jangan kau pikirkan. Aku bukan hanya memikirkannya, tapi sudah melakukannya. Devan, aku nggak menginginkanmu lagi. Bu Asa, semua ini Pak Devan yang menyuruhku mengantarnya untuk Anda. Perhiasan ini dipilih sendiri oleh Pak Devan untuk Anda. Di seluruh dunia hanya ada satu. Terima kasih, Riko. Yang penting Anda suka. Aku nggak ganggu lagi. Asia? Halo Asia, kenapa? Nadia, coba lihat. 2 set perhiasan ini kalau dibawa ke tokomu bisa dijual berapa? Kualitas ini setidaknya 10 digit. Kau yakin mau jual? Uang hasil penjualan bantu aku sumbangkan ke yayasan anak-anak cacat mental. Oh iya, masih ada satu lagi. Tunggu, bukankah ini cincin pernikahan dari Devan? Kau yakin mau jual? Kalian kenapa? Dia selingkuh. Selingkuh? Aku sudah menipunya menandatangani surat cerai. Tunggu, kalau Devan tahu kau menipunya menandatangani surat cerai, aku takut dia akan mencekikmu, Asia. Saat dia tahu, uang 2 triliunku sudah lama aku dapatkan. Nanti tinggal sewa beberapa pengawal. Baiklah, kau antar saja perhiasan itu ke tokoku. Aku bantu kau jual. Maaf Nona, mobil kami yang menabrak mobil Anda. Kami akan bertanggung jawab. Tuan muda kami terburu-buru. Kita saling tinggalkan nomor kontak saja. Tolong Anda buat daftar ganti rugi. Kami nggak akan kabur. Biarkan polisi lalu lintas yang urus. Tuan Alri, Nona ini nggak mau selesaikan secara pribadi. Tuan Alri. Doni sebentar lagi sampai. Nanti aku pergi dulu. Kau tinggal di sini dan urus. Baik.
Berikan padanya. Baik. Nona, bajumu basah sekali. Pakailah ini. Terima kasih. Aku akan kembalikan setelah kucuci. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Pak Devan, buasa kecelakaan. Ini obatnya. Bawa pulang dan oleskan tepat waktu. Baik, terima kasih. Asia, Kau sedang apa? Gak apa-apa, dia bosku. Oh, ternyata bos. Kau cukup memperhatikan karyawanmu. apa lukanya parah? Luka luar. Oleskan tepat waktu saja. Baju siapa ini? Kau tebak. Sekarang sudah tenang. Jangan asal bicara. Ya? Aku selalu tenang. Dengar, Devan. Aku mau mengundurkan diri. Kau yakin gak bercanda denganku? Beberapa tahun ini sibuk kerja. Aku lelah. Nantinya, aku mau menikmati hidup. Jadi nyonya kaya. Bagus juga gak kerja. Diam di rumah. Kita juga sudah harus punya anak. Besok aku ajukan surat pengunduran diri. Aku mau keliling Eropa. Tunggu lukamu sembuh baru pergi, ya? Baik. Ini surat pengunduran diri. Pak Devan sudah setuju. Ini dokumen serah terima pengunduran diri. Asia, Pak Devan mengatur gadis muda untuk ambil alih bagian proyekmu. Kalau kau pergi begitu saja, semua jerih payahmu jadi milik orang lain. Kau harus pikir baik-baik. Aku sudah pikir baik-baik. Hari ini, hari terakhirku. Ini. Juga foto ini. Semuanya buang. Aku nggak suka barang bekas. Oh ya? Bukankah kau suka pria bekasku? Bukankah kau suka pria bekasku? Bu Asia? Jangan panggil dia Bu Asia. Panggil dia Nona Asia. Apa nggak dengar ucapanku? Kalian pergilah. Asia, aku tahu kau menemani Kak Devan tanpa status selama bertahun-tahun. Tapi di kalangan kami, orang rendahan sepertimu sangat banyak. Nggak mungkin menikahi konglomerat. Sepanjang hari bermain-main, cuma tahu bermain dengan lawan jenis. Aku nggak mau kalangan begini. Asia, semua milikmu sekarang jadi milikku. Kau jangan berlagak di depanku. Serah terima sudah beres.
Semoga kau cepat buat dia bangkrut. Asya, aku nggak akan mengampunimu. Sampai jumpa, Devan. Nona Asya, apa perhitungan tagihan perbaikan mobil Anda sudah selesai? Kami akan segera ganti rugi. Gawat, jas pria itu belum kukembalikan. Kenapa? Apa dia minta banyak? Dia mau 3 ukuran. Aku mau tanya, berapa tinggi, berat badan, dan lingkar tubuh tuan mudamu? Kenapa nggak membalasku? Apa ada masalah? Sudahlah. Kak Devan, Asya sudah gila. Kami pertama kali bertemu, dia memakiku binatang dan menahanku lalu memukulku. Kalian lihat wajahku. Kau bilang apa padanya? Aku nggak bilang apapun. Aku cuma berbaik hati membantunya membereskan ruangan. Siapa sangka dia malah memukulku. Dia tahu kau? Mana aku tahu. Wanita gila ini beraninya menindas adikku. Devan, bagaimana kau mengurus hal ini? Suasana hatinya belakangan buruk. Aku gantikan dia minta maaf padamu. Kak Devan, aku nggak mau permintaan maafmu. Aku mau kau tangkap dia dan berlutut di depan umum minta maaf padaku. Aku mau dia dipermalukan. Takutnya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau kau sungkan karena dia sudah bekerja lama padamu, keluargaku bisa turun tangan sendiri. Kalau mau begitu, keluarga kita nggak bisa bekerja sama. Dan juga harus menghadapi tuntutan hukum. Kau begitu peduli padanya. Asya, utang ini cepat lambat akan kutagih beserta bunganya. Aku tiba-tiba ada urusan. Aku nggak temani kalian lagi. Kalian duluan saja. Kezia, ayo pergi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Kau di mana? Aku antar. Bu Asya? Kami datang mengantarmu. Kalian kembali dan bilang pada semua orang. Lakukan tugas masing-masing. Jangan menyinggung Nona Kezia itu. Kalau proyek ada masalah karena dia, langsung saja bilang pada Devan. Proyek senilai triliunan, gak akan bisa kalian tangani. Kalau Devan tahu dia yang bermasalah, dia akan mengurusnya. Bahkan sudah berpesan begini, sepertinya Anda benar nggak mau kembali lagi. Anda dan Pak Devan sudah pacaran lama. Di sisi Pak Devan nggak pernah ada wanita lain. Kenapa tiba-tiba muncul Nona Kezia? Kami semua mengira Anda akan menikah dengan Pak Devan. Kenapa malah jadi begini? Mungkin menikah juga akan bercerai. Pokoknya, semua adalah rencana terbaik dari Tuhan. Apa rencana Anda selanjutnya? Katanya pewaris grup Junix sedang merekrut kepala sekretaris. Kalau bekerja dengannya, bisa mengenal banyak koneksi orang penting di kota Nawa, masa depan pasti cerah. Seperti apa rupa pewaris grup Junik? Tampan nggak? Dia cukup misterius, nggak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi aku rasa dia cukup tampan. Sekarang koneksi dan karirku berpusat pada Devan. Begitu menarik batas dengannya, semuanya akan kembali ke awal. Grup Junix memang pilihan terbaikku. Itu, aku pergi dulu.
Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu Asya. Lantai berapa? Oh, 5, terima kasih. Kebetulan sekali. Jadi Nona Asya, masih mau tanya ukuran tubuhku? Apa bisa? Jadi mau kasih atau enggak? Jasnya masih menunggu ukuran. Apa dia salah paham? Halo Asya, semua perhiasan sudah kujual, uangnya sudah kutransfer. Kalau nggak ada hal lain, aku mau belanja dulu. Tunggu. Nadia, apa kau tahu pewaris grup Junix yang misterius? Maksudmu Arik? Waktu kecil pernah ketemu. Namanya Alrik? Asya begitu cepat, sudah cari tahu tentang pria lain. Nggak takut Devan mengamuk kalau tahu? Biarkan saja dia. Aku perlu cari uang. Kebetulan, besok siang dia dan kakakku ada janji bertemu di klub golf Lowa buat tekan kontrak. Kau datang saja, aku jamin kau bisa ketemu dengannya. Syukurlah aku mengganti setelan jas lamamu yang ketinggalan zaman itu. Coba lihat dada, pinggang, dan kaki ini. Kalau Arik lihat, pasti akan terpesona. Tapi aku mau meminta pekerjaan. Aku berpakaian begini, apa dia nggak akan mengira aku menggodanya? Ah, lihat, itu adalah Arik. Bocah ini kenapa berbeda dengan saat kecil? Sekarang begitu tinggi dan tampan. Nggak bisa. Kalau terus lihat bisa mimisan. Ternyata dia adalah Alrik. Gawat. Kau juga gawat, Asya. Jangan-jangan kau jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya dan gak bisa melepaskannya. Nadia, Kak, begini Tuan Arik, ini adalah Asya sahabatku. Sebelumnya dia kerja di grup Shora sebagai manajer proyek. Pak Tony, Pak Alrik. Kita bertemu lagi, Nona Asya. Begitu berusaha keras mau mengenalku. Apa cuma buat cari tahu ukuran tubuhku? Aku, Pak Alrik, sebelumnya aku cari Pak Edi meminta ukuran tubuhmu. Mereka kenal. Karena nggak sengaja menghilangkan jasmu dan mau belikan yang baru. Mengenai kali ini bertemu, karena aku dengar kau lagi rekrut sekretaris. Kau nggak cocok. Pak Alrik memang punya pandangan yang tajam, tapi nggak ada alasan untuk langsung menolak. Tanpa tahu kondisinya. Kau kira kenapa aku menolakmu? Kau berpakaian begini. Lebih cocok pergi kencan daripada melamar jadi sekretaris. Aku mengerti. Maaf. Asya! Kau salah paham padanya. Asya saat datang pakai baju dan celana panjang. Aku yang memaksanya untuk ganti. Asya! Asya! sebelumnya aku dengar dari Nadia, Nona Asya ini di grup Sora 4 tahun, dari staf bagian proyek jadi manajer proyek. Perkembangan grup Sora belakangan ini, setengahnya berkat kontribusinya. Banyak orang iri dan mau membajaknya tapi nggak bisa. Karena CEO grup Sora adalah pacarnya. Tapi belakangan, katanya Pak Devan akan menikah dengan Nona keempat Gudo. Baru dia memilih mengundurkan diri. Karena emosi. Gadis bodoh.
Aku mengerti. Dia memang begini, abaikan saja dia. 105, 78, 101. Apa ini? Ukuran tubuh. Apa dia berubah pikiran dan kasih kau kesempatan lagi? Nadia, narsis itu nggak baik. Masih ada satu kemungkinan. Mungkin dia berjaga-jaga agar aku nggak pakai alasan jas untuk mencarinya lagi. Ah, Sudahlah, ayo. Tuan Alrik, Nona Asya bilang sudah mengingat ukuran tubuhmu. Dia akan segera mengirimnya. Kirim? Sungguh menarik. Asya, aku 쉽게 상처받고 그대도 한번 살다가 적어도 한번 가끔은 내 생각에 가슴 시린 날이 있나요 혹시나 살다가 적어도 한 번쯤은 di mana dia? Bu Asya beli sebuah apartemen di Gerah Tanah, di atas pewaris grup Junik. Bu Asya sudah pindah ke sana. Perhiasan dan jam tangan yang Anda kasih sudah dijual Bu Asya, termasuk cincin nikah. Hari Jumat, aku akan menemani Tuan Alrik menemui klien di Loka Asta. Nona Asya mungkin bisa antar jas jam 7. Ternyata Alrik masih ingin bertemu denganku. Alamatnya adalah hotel di gunung yang terpencil dan sepi. Dia nggak mendendam dan mau membalasku kan? Asya, aku setuju kau mengundurkan diri, tapi nggak izinkan kau meninggalkanku. Lepaskan. Kenapa kau tahu aku di sini? Kau menyuruh orang mengawasiku? Kalau kurang uang bisa bilang padaku, nggak perlu jual perhiasan. Cincin nikahmu tertinggal di kotak perhiasan. Kenapa membeli rumah dan pindah? Saat kita menikah, ibumu takut aku mengincar hartamu, memaksaku teken perjanjian pranikah. Belakangan aku baru sadar, rumah yang kita tinggali 4 tahun, gak ada namaku di suratnya, gak akan jadi rumahku. Sekarang, aku akhirnya punya rumah. Ternyata mau beli rumah. Baik. Beli. Cukup nggak? Beli saja sesukamu. Semuanya pakai namamu. Pak Devan memang murah hati. Tapi, untuk sementara nggak perlu. Asya, jujur padaku. Tapi Pak Devan, kau juga nggak jujur padaku.
Kapan kau dan Kezia sampai di tahap itu? Bahkan ibumu bilang, kalau kau mau bertunangan sama Kezia, kau juga menutupinya dariku. Apa kau dengar sesuatu? Kau adalah istriku. Kau harus percaya padaku. Percaya atau enggak penting. Yang penting kau senang. Bukankah kau nggak pernah berhubungan dengan ibuku? Mungkin ada hal yang penting. Asya, surat perjanjian sudah diteken. Kapan kau mau kasih aku? Surat apa? Hari ini hari jadi ketiga pernikahanku dan Chris. Aku tahu dia nggak bakal pulang, tapi aku tetap masak seperti biasa. Karena hari ini adalah hari yang pantas dirayakan. Ibu, Kakakmu akan pulang sebulan lagi. Dalam sebulan ini, kau lanjut akting jadi dia dengan baik. Setelah semuanya selesai, aku akan kasih 60 miliar dan membiarkanmu menjalani hidup yang kau mau. aku sudah tahu. Sudah 3 tahun. Akhirnya akan berakhir. Tiga tahun lalu, pernikahan antara keluarga Peter dan keluarga Julia telah menggemparkan seluruh dunia. Kakak kembarku, Sarah, adalah menantu yang dipilih keluarga Peter. Tapi malam sebelum pernikahan, Sarah tinggalkan singkat dan larikan diri. Ayah, ibu, aku gak mau terikat pernikahan. Tapi aku tahu ini tanggung jawabku. Kasih aku kebebasan selama 3 tahun. Aku akan pulang setelah 3 tahun. Gimana ini? Oleh karena itu, demi pertahankan kerjasama antara kedua keluarga, mereka cuma bisa bawa pulang anak kembar mereka yang tinggal di pedesaan sejak kecil. Biar dia yang jadi pengantin-pengganti untuk Sarah. Aku adalah orang yang dimaksud. Tuan, Nyonya, Nona Salma sudah kembali. Ayah, ibu. Bawa Sia. Cepat suruh dia mandi dan ganti pakaian. Sebelum pergi ke rumah keluarga Peter, ada yang mau kusampaikan. Yang Chris suka bukan kakakmu, tapi siswi miskin yang mereka sponsori. Jadi setelah kau nikah, hidupmu gak akan enak. Tapi kau cukup bersikap baik dan lewati 3 tahun dengan identitas kakakmu. Jangan buat keributan dan bertingkah berlebihan. Tentu saja aku tahu mengenai Chris. Dia adalah anak orang kaya paling terkenal di ibu kota. Banyak wanita yang berusaha mendekatinya. Tapi dia masih cuma suka sama Jolie. Sayangnya keluarganya sangat menentang hubungan ini. Jolie yang dingin dan arogan, pilih untuk putus dan pergi ke luar negeri. Aku bicara begitu banyak, apa kau dengar? Dengar. Kehidupan setelah nikah lebih sulit dijalani daripada yang dibayangkan. Chris selalu terbang ke Poria setiap minggu untuk lihat dia secara diam-diam. Sedangkan aku sebagai istrinya, bahkan gak ada hak untuk masuk ke kamar utama. Aku cuma boleh tidur di kamar tamu di ujung koridor. Aku sangat berhati-hati dan berusaha keras untuk akting sebagai Sarah. Demi kerjasama kedua keluarga berjalan lancar, aku berusaha keras bersikap baik pada Chris. Kau sudah pulang? Aku buat wedang jahe. Minum dikit dulu ya. Apa suhu airnya pas?
Kau sudah bangun? Ayo sarapan. Perlahan-lahan tersebar kalau istri Pak Kris sangat mencintainya. Juga ada perubahan dalam tatapan Kris padaku. I'm so confused. Face to face is to a stranger face. Can recognize what's in the Foto Jolie di ruang kerja sudah hilang. Perjalanan mingguan ke Poria juga dibatalkan. Dia mulai ingat ulang tahunku. Dia kasih hadiah untukku. Bahkan berhubungan denganku. Aku hampir kira ada perasaan tulus yang tumbuh dalam pernikahan pengganti ini. Sampai 3 bulan lalu, Jolie kembali. Lauknya sudah siap. Apa? Kau sudah pulang? Oke, aku jemput kau. Dengan begitu, semuanya kembali seperti semula. Hati Kris sepenuhnya dipenuhi oleh Jolie lagi. Sedangkan aku jadi bahan olok-olok dalam kalangan. Tapi aku gak peduli. Karena aku gak pernah jatuh cinta padanya. Diam! Buat aku sulit bersalin dan pendarahan parah. Sekarang malah buat aku marah. Dasar pembawa sial. Pelayan, antar dia ke desa. Dingin, dingin. Aku kedinginan. Apa itu hubungan keluarga dan percintaan? Yang aku mau cuma uang dan kebebasan yang mereka janjikan. Sebulan lagi, aku akan dapatkan 60 miliar hasil perankan Sarah selama 3 tahun. Lalu pergi dari kota ini dan jalani hidupku sendiri. Dalam waktu 30 menit, antar kebutuhan menstruasi ke Melona yang digunakan untuk malam hari. Oke. Kris, kau ingat tanggal menstruasi Jolie? Lebih jelas daripada tanggal perusahaan jadi perusahaan publik. Pak, ke Melona butuh berapa lama? Normalnya cukup 40 menit, Nona. Sampai dalam waktu 20 menit, saya kasih tambahan 400.000. Baik, Nona. Pak, berapa lama lagi? Karena hujan, jadi macet. Nggak akan bisa sampai dalam waktu 20 menit. Masih ada 12 menit. Ini uang untuk Anda, ambil saja kembaliannya. Nona, tunggu, tunggu. 언제라도 그대가 나의 품에 기댈 수 있게 가슴에 안고 싶은 사람아 보낼 수가 없는 사람아 너의 슬픈 눈물은 내가 다 가져갈게 세상에 단 한 사람 나를 Pak Kris, Anda beneran suruh kakak ipar antar barang ke sini saat hujan deras? Dari rumah Anda sampai sini setidaknya butuh waktu 40 menit, bukan? Jolie kesakitan. Dia pasti punya cara untuk antar ke sini. Betul juga.
Siapa yang nggak tahu kakak ipar begitu mencintaimu selama 3 tahun ini, walaupun Anda suka sama orang lain, tapi dia tetap bertahan tanpa ngeluh. Menurutku, jujur saja, apa hati Anda beneran gak tergoda dengan wanita yang begitu mencintaimu? Entah kapanpun antara dia dan Jolie, aku tetap akan pilih Jolie. Oke, Pak Chris memang setia. Betul. Ayo, bersulang. Astaga, begitu tepat waktu. Kak, kenapa basah kuyup begini? Kenapa kau begitu berantakan? Bukannya kau yang suruh sampai dalam waktu 20 menit. Aku khawatir kau buru-buru, jadi aku lari ke sini. Antar barang-barang ini ke toilet wanita, lalu istirahat lebih awal. Oke. Siapa? Antar pembalut. Chris, apa yang kau lakukan? Jelaskan. Kenapa kau siram air dingin ke tubuh Jolie? Jelas-jelas kau tahu dia lagi menstruasi. Apa? Kau siram 2 ember air dingin ke tubuhnya di toilet. Kau malah masih acting. Kau pura-pura baik dalam beberapa bulan ini demi nantikan hari ini, bukan? Dia demam dan dirawat di rumah sakit sekarang. Aku nggak lakukan. Apa karena beberapa tahun ini aku bersikap baik buat kau salah paham? Aku kasih tahu, kita cuma nikah karena kerja sama, gak ada perasaan apapun. Aku gak bisa kasih cinta yang kau mau. Tapi aku nggak pernah pikir mau dicintai olehmu. Pura-pura apa kau? Kau siram Jolie 2 ember, ini cuma 1 ember. Ikut aku ke rumah sakit sekarang untuk minta maaf sama Jolie. Salma, tahan sebentar lagi. Tahan sebentar lagi. Akan segera bebas. Kak Chris, aku nggak mau ketemu dia. Jolie, tenang saja. Ada aku. Gak ada yang berani tindas kau. Sarah, masih gak mau minta maaf? Nona Jolie, kau yakin aku yang siram kau hari itu? Nona Sarah, nggak apa-apa kalau kau nggak mau minta maaf. Aku nggak berniat cari masalah denganmu. Aku paham. Wajar kalau kau merasa keberatan. Karena Kak Chris bersamaku beberapa hari ini. Tapi kau dan dia cuma nikah karena kerjasama. Dia sama sekali nggak mencintaimu. Kalau bukan karena status sosialku dan Kak Chris nggak sesuai, dia nggak akan jadi milikmu. Aku suruh kau datang untuk minta maaf, bukan untuk provokasi dia. Cepat minta maaf. Maaf. Berlutut dan minta maaf. 흐린 길
Maaf. Berhenti. Karena kau yang siram air itu, kau bertanggung jawab jaga dia. Sampai dia keluar rumah sakit. Oke. Nona Jolie, ini masakanku. Gak perlu kau. Aku saja. Kau bersihkan sampah. Oke. Nona Sarah, apa boleh bantu lap kakiku? Oke. Astaga, nggak pernah lihat istri yang begitu murah hati. Sudah berapa hari ini, dia rawat dengan begitu perhatian tiap hari. Beneran jarang ditemukan. Kau nggak paham. Ini adalah tingkat tertinggi dalam cinta. Dia terlalu mencintai Pak Kris, makanya juga rawat orang yang Pak Kris sukai. Cuma harap Pak Kris bakal lihat dia. Kasihan sekali. Pak Kris, prosedur keluar rumah sakit sudah selesai. Nona Jolie baik-baik saja. Jaga diri baik-baik setelah pulang. Iya. Oh iya, beberapa hari ini aku mau pergi liburan sama Jolie. Jangan hubungi aku ya. Nona Sarah, kau rawat aku dengan baik beberapa hari ini. Kita tukaran kontak ya. Ini nggak perlu deh. Jolie mau berterima kasih padamu. Tukaran kontak saja. Oh, oke. Terima kasih. Kris, ayo pergi. Iya. Akhirnya nggak perlu hadapi mereka lagi. Kris, ajak aku ke Marina. Di sini beneran cantik sekali. Dia bilang ke depannya mau beli sebuah pulau untukku di sini. Kris kunci tawaran tertinggi untukku di acara lelang. Dia habiskan banyak uang untuk belikan semua perhiasan yang aku suka. Apa dia pernah lakukan ini untukmu? Iya, Nona Jolie memang beruntung sekali. Apa? Hah? Hari ini acara makan malam bulanan keluarga Peter. Tapi Kris belum pulang. Menarik sekali. Kok sendirian? Mana Kris? Dia ada urusan, gak sempat pulang. Nyonya, coba lihat ini. Sarah, ikut aku ke ruang kerja. Berlutut. Pecundang. Bahkan gak bisa atur suami sendiri. Aku kasih 2 pilihan sekarang. Segera telepon suruh dia pulang, atau terima hukuman keluarga. Kalaupun aku telepon, Kris juga gak akan pulang. Lagi pula aku gak boleh ganggu waktunya bersama orang yang dicintainya. Kalau dia marah, kerjasama kedua keluarga kemungkinan besar akan gagal. Aku pilih dihukum. Katakan sekali lagi. Aku pilih dihukum. Anda pukul saja. Oke.
teriak nggak? Teriak nggak? Teriak nggak? Kau teriak nggak? Ibu begitu tindas kau. Kenapa kau nggak panggil aku pulang? Aku nggak mau ganggu kencanmu dengan Nona Jolly. Kau nggak paham. Ini adalah tingkat tertinggi dalam cinta. Dia terlalu mencintai Pak Kris, makanya juga rawat orang yang Pak Kris sukai. Cuma harap Pak Kris bakal lihat dia. Apa dia begitu mencintaiku? Cinta sampai pilih dihukum pun tetap nggak mau ganggu aku. Aku akan jaga kau sampai kau keluar rumah sakit. Nggak perlu. Kau begitu sibuk. Aku bisa sendiri. Nggak perlu kau ajar apa yang harus aku lakukan. Perusahaan masih ada sedikit urusan. Aku ke perusahaan sebentar. Kau pulang sendiri. Nona Sarah, salepmu lupa ambil. Ini harus dioleskan tiap hari. Kalau enggak, bakal ada bekas. Terima kasih. Kali ini Pak Kris temani kau dari awal. Kau harus semangat. Apa kau buta? Apa kau tahu betapa mahalnya pakaianku? Pakaian begitu jelek, apa kau bisa bayar? Minggir. Apa segini cukup? Kau juga sih. Apa keluarga Peter dan keluarga Julia nggak kasih kau uang, malah pakai begitu jelek? Ayo, beli baju. Tolong bungkus semuanya. Baik. Kris, Jolly? bukannya kau bilang lagi rapat di kantor? Kau boleh nggak mencintaiku, tapi kenapa kau bohong padaku? Nggak seharusnya aku pulang dan ganggu kalian. Hei, Jolly! Kenapa dia? Sen sekali. Dia jatuh dari mana? Dia melompat dari atas. Minggir, minggir. Jolly! 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 Jolly, jangan takut. Aku antar ke rumah sakit. Gimana ini? Pasien kehilangan banyak darah, butuh segera transfusi darah, tapi golongan darahnya RH negatif. Persediaan darahnya nggak banyak. Golongan darahku RH negatif. Aku bisa transfusi darah. Selamatkan nyawa yang terpenting. Ikuti aku. 돌아보면 항상 거기 서 있던 너 밀어내도 어느새 넌 내 앞에 다가와 Betapa sukanya dia padaku. 손을 잡고 행복까지도 Ayo, 내게 줄게
Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Kau pulang saja dulu. Cukup aku saja di sini. Nona Julie salah paham pada kita. Tunggu dia bangun. Aku akan jelaskan padanya. Apa kau begitu suka padaku? Operasi berjalan lancar. Setelah efek anestesi hilang, pasien akan bangun. Kau sudah bangun. Apa kau bawa dia ke sini? Biar aku ucapkan selamat pada kalian. Nona Jolie, kau salah paham. Hari itu Pak Chris memang ada rapat. Antara aku beli pakaian kebetulan sejalan, bukan kencan. Aku dan dia nikah karena kerjasama. Gak ada perasaan. Gimana kau buktikan? Buktikan kau sama sekali gak ada perasaan padanya. Kau mau gimana buktikan? Aku mau dia berdiri di tengah hujan. Berdiri satu hari satu. Aku mau dia berdiri di tengah hujan. Berdiri satu hari satu malam. Jolie. Kau bimbang. Kau memang suka sama dia. Berdiri sana. Aku nggak mau omong kedua kalinya. Baik. Chris, aku tahu kau bisa lakukan apapun demi dia. Tapi gak kuduga kau akan sekejam ini. Dasar pembawa sial, antar dia ke desa. Dingin, dingin, dingin. Aku kedinginan. Bertahanlah. Segera bisa pergi. Apa maksudmu pergi? Apa maksudmu pergi? Pergi apanya? Mungkin aku linglung karena demam. Jadi ngomong sembarangan. Kenapa nggak bilang kalau kau menstruasi? Kalau aku kehujanan, bisa buat dia maafkan kau. Mending aku nggak bilang. Apa kau begitu suka sama aku? Bukan begitu. Cuma mau jaga hubungan kedua keluarga. Tunggu Sarah pulang. Aku bisa pergi jauh. Kak Chris, aku potongkan buah. Nona Sarah, kau sudah bangun? Gimana keadaanmu? Nona Sarah, aku dengar kau transfusi darah untukku. Terima kasih. Tapi,
Kita sudah sepakat berdiri 1 hari 1 malam. Waktunya masih lama. Kak Kris, suruh Nona Sarah selesaikan yang dijanjikan. Aku nggak ingin Nona Sarah jadi orang yang ingkar janji. 眼前的美，风雨冲淡了它，更点色渐暗了。 Apa enak? Iya, enak. Kak Kris, kau sudah suapi aku dari tadi. Kau sudah kerja keras. Gantian aku yang suapi kau. Aku angkat telepon sebentar. Kadang aku nggak ngerti. Orang-orang bilang kau sangat suka sama Kris dan bersedia lakukan apapun demi dia. Tapi bukannya suka berarti ingin memiliki. Aku jebak kau dan suruh kau minta maaf. Kau nggak marah. Dia suruh kau berdiri di tengah hujan. Kau nggak marah. Bahkan lihat aku bermesraan dengannya, kau juga nggak marah. Apa kau suka atau enggak sama dia? Jawab. Kau jawab. Aku pikir kau mau pakai cara begini untuk dapat simpati dari Kak Kris. Jala. Mati sana. Jolie! Kak Kris, tolong aku. Jolie! Tolong aku. Akhirnya kau bangun? Apa kau tahu kalau bukan karena tim penyelamat datang tepat waktu, kau hampir saja nggak selamat? Lihat Nona Jolie di sebelah, sama-sama tenggelam. Tapi Pak Kris terus rawat dengan begitu perhatian. Mana keluargamu? Kenapa sudah 2 hari masih nggak datang? Sudahlah, ganti obat dulu. Kakimu juga terluka. Keluar! Kau yang dorong Jolie ke kolam. Bukan aku. Masih berani berdalih. Jolie sudah kasih tahu sendiri. Apa kau tahu? Jolie pernah tenggelam waktu kecil dan alami trauma parah. Sarah, dulu kau sangat toleran. Kenapa kau jadi seperti ini sekarang? Kau cuma pura-pura toleransi dulu. Demi dapatkan simpati dariku, bukan? Hah? Oke, gak apa-apa kalau kau gak ngaku salah. Tunggu saja kau dihukum. Kris, lepaskan aku. Kris, lepaskan aku. Apa yang mau kau lakukan? Jolie paling takut air.
Tapi kau malah dorong dia. Aku ingat, kau derita klaustrofobia parah. Kau tinggal di sini malam ini. Jangan. Aku sudah tahu salah. Nggak seharusnya aku dorong dia. Jangan kurung aku di sini. Sekarang sudah tahu salah. Sudah terlambat. Jangan. Jangan. 分离世界总是许大的好久，只求挥手告别无爱无怨无求。怎么的是又是一阵心痛，只好在轻松说眼泪河流。 Salma, bertahanlah. Ini malam terakhir. Besok kau sudah bisa pergi. Kalaupun kau derita klaustrofobia, nggak perlu nangis selama 1 malam, bukan? Jolie masukkan tikus. Jolie bukan orang seperti itu. Mana tikus yang kau maksud? Dia sudah bereskan sebelum kau datang. Aku peringatkan, Sarah. Kalau kau berani jebak Jolie lagi, aku pasti gak akan lepaskan kau. Oke. Aku mau temani Jolie selama beberapa hari ini. Kau sendirian di rumah. Chris alergi susu. Ingat jangan kasih susu. Dia gak suka makan daun ketumbar. Lambung kurang baik, gak suka makan pedas. Tiap malam jam 9 harus buatkan wedang jahe. Untuk kopi, dia cuma minum kopi hitam tanpa gula. Kemeja dia harus disetrika dengan rapi. Gak boleh ada cahaya apapun waktu tidur. Tania? Nona Sarah, Anda cari saya? Ambil ini. Besok baru kasih ke aku. Nyonya, apa ini? Lakukan saja sesuai perintah. Oke. Nyonya tenang saja, aku pasti simpan dengan baik. Akhirnya misi selesai. Chris, semoga kedepannya kau berhubungan baik dengan Sarah. Sarah! Sini, Ibu! Sayang, Ibu kangen sekali. Adik, lama gak ketemu? Kenapa kau masih begitu kuno? 60 miliar, nggak kurang sepeser pun. Mulai sekarang kau nggak ada hubungan dengan keluarga Julia lagi. Terima kasih. Gimana? Apa senang sekali? Dalam seumur hidupmu, harusnya belum pernah lihat uang sebanyak ini kan? Keberuntungan untukmu, karena bisa gantikan aku selama 3 tahun. Kau jalani 3 tahun ini dengan sangat baik. Nggak buat masalah apapun untuk kerjasama kedua keluarga. Sana. Pergi jalani hidup yang kau mau. Kalau nggak ada urusan lagi, aku pergi dulu. I will fight.